Yang paling PTI, yang terpaling PTI itu. Sudahlah kamu menumpang sini coba. Kamu curi karan, curi elektrik lagi. Kamu curi elektrik lagi. Kami yang bayar cukai lah. Itulah kamu yang punya cukai. Cukai sekarang ini semakin meningkat. Gara-gara kamu PTI. Tapi punya PTI. Hey ho, assalamualaikum, apa kabar guys? Bersama saya lagi BDT di BDT Crew, dan hari ini kita bakal react satu video lagi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Sabah guys? Kenapa semakin ramai, semakin hari semakin ramai yang mulai marah dengan IC palsu, dengan isu IMM13 ini. Sampai ada satu video yang tular di sosial media ini yang begitu marah dengan kehadiran PTI, IMM13 dan juga IC palsu ini, dengan mengklaim bahwa cukai dibayar oleh orang tempatan, tapi nikmat yang dirasakan untuk hidup di Malaysia ini sama rata saja dengan pendatang tanpa izin. Jadi kita akan nonton video ini. Ada juga video di mana isu yang hangat diperkatakan ME63, tapi ini di Dewan Rakyat guys. Jadi kita akan nonton video ini sampai tamat, dan silakan berikan pendapat kalau kalian ada pendapat menonton video ini. Kalau kalian ada sebarang komen, silakan di ruang kolom komentar di bawah. Saya buka ruang kolom komentar di bawah untuk komen-komen kawan-kawan. Apapun kawan-kawan yang belum bergabung, silakan bergabung. Jangan lupa klik like, komen, sama share, aktifkan tombol lonceng, dukung BDT Crew, dan terima kasih buat kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini terus berkembang, dan kini kita sudah mencapai 3.000 subscriber. Dan terima kasih untuk itu. Tanpa buang-buang waktu, mari kita menonton. Oh, buat kawan-kawan yang belum bergabung, silakan bergabung guys ya. Let's go, kita nonton. 1, 2. Cawan air mata tak jadi timbangan. Kalau niat hanya jalan singkat, apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Oke guys, saya lagi nih. Kawan si Justy Alexius. Mana sudah hilak-hilak? Hah? Hilak-hilak tuh mana? Jangan di sini dari buat video. Ini untuk PTI sini Sabah. Yang IMM13, yang IC palsu. Belajar lagi. Sini saya kasih dengar kamu. Yang IC palsu IM13. Kamu datang sini Sabah IM13 untuk bekerja saja. Ya, kela kamu dapat foto ke? Tapi sampai kamu bunuh sini, bunuh sana. Kamu tahu kan negara siapa ini? Hah? Negara Malaysia apa ini? Sudahlah kamu tidak bersyukur. Kamu kan masuk sini Sabah, Malaysia. Sampai yang ada IC lagi kamu kena itu. Karena bagi kamu bersyukur basi project tuh. Siapa si Maci itu? IM13 yang kena bagi IC, dia kena kawin dengan itu Pakistan. Dia bangga lagi bodoh. Habislah kamu sekarang yang IM13 sama IC palsu itu. Macam mana kamu nih? Sekarang IC seluruh negara Malaysia mau tukar baru sudah. Jadi kamu yang IC palsu, macam mana kamu? Guys, betul kah? Ini sudah saya dengar beberapa bulan dari yang lepas lagi. IC Malaysia akan dikuatkuasakan IC baru. Apakah ini benar guys? Kalau benar, coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Sebab kita sudah selalu dengar tentang ini nih dari dulu lagi. IC baru akan diperkenalkan, IC baru akan diperkenalkan. Tapi sampai hari ini belum ada juga guys. Jadi bagaimana tuh? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah kalau kalian ada sebarang pencerahan ataupun ada maklumat yang lebih lanjut tentang ini guys. Memanglah kamu kedapatan IC palsu. Kamu tidak sudah beranak. Ya betul. Saya sokong Justy Alexius. Sebab saya Boy Putra Sabah, warga negara Sabah. Kamu hilak-hilak, oke?
Kamu yang ada EM13, kamu bekerjalah. Bekerja yang sesuai untuk kamu punya pas. Tapi yang paling PTI, yang terpaling PTI itu, sudahlah kamu menumpang sini coba. Kamu curi karan, curi elektrik lagi. Kamu curi elektrik lagi. Kami yang bayar cukai lah. Itulah kamu yang punya cukai. Cukai sekarang ini semakin meningkat. Gara-gara kamu PTI. Babi punya PTI. Antaranya mungkin kita boleh sebut sini, semua ada 17 perkara. Jadi minta kenyataan yang berhormat kamu tadi itu. Guys, sebenarnya apa yang disampaikan ini memang sesuatu yang kita selalu lalui. Kita bayar cukai, kita bayar semua, tapi ada pihak lain yang menikmati secara percuma dan tidak perlu membayar atau membimbangkan isu soal bill. Jadi ini sangat wajar untuk dia marah soal ini, guys. Jadi saya yakin di Sabah ini sebenarnya bukan seorang ini saja yang marah. Banyak yang ramai marah, cuma tidak mengeluarkan ataupun buat video begitu. Dan ini kebetulan ada satu video yang saya jumpa ini dan saya mau kongsikan sama semua. Apakah kamu semua kawan-kawan yang menonton juga merasakan hal yang sama ataupun kalian ada pendapat pribadi ataupun bagaimana? Coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Itu tidak betul ya. Datuk Speaker, Saya boleh tak Terlaluan. saya bagi Datuk masa Speaker, dengan saya? terlaluan. Bila sudah selesai ucapan saya bimbang Datuk Speaker. Pasal masa saya 25 minit saja. Kalau ikut saya punya perkara yang saya highlight ni di sejam ni. Tapi oleh kena keadaan tak apa, Marah nanti betul. selepas saya bahaskan. Adul Senalang minta peluang saya sudah habis, tak masih kena Oke, ini sebut lagi. soal Oke. ME63. Okey, guys. Datuk Speaker. Saya masih mempertahankan ucapan sebaya sebentar tadi. Yang dia petik itu surat kabar. Hmm. Yang saya highlight dalam Dewan Undangan Negeri ini hasil taklimat yang diberikan oleh Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak. Jadi mana satu fakta yang kita mau? Datuk Speaker, Surat kabar, surat kabar ini. surat kabar lama. Datuk Speaker. Yang dia baca ini surat kabar lama. Ini adalah Individu kenyataan timbalan menteri bernama. sudah tidak ada. Dan ini dinyatakan di dalam Dewan Negara. Bukan surat kabar biasa ni. Satu. Kedua, ayat bersetuju dengan dilaksanakan berlainan. Ada kemungkinan bersetuju, selepas itu tidak bersetuju. Yang kita mau sekarang, yang dilaksanakan. Karena Okey. bisa kan ayat itu. Sebelum ada persetujuan, mesti dilaksanakan. Baru dilaksanakan yang berhormat. Maknanya daripada yang Ada berhormat kemungkinan, Senalang Datuk dulu, Speaker, dia walaupun ada bersetujui persetujuan, dalam jawatan kuasa. Mungkin lambat barulah. atau cepat. Pada masa Tetapi itu kerana 26 bulan ada saja, satu Datuk engagement yang terbaik antara kerajaan negeri Okey, dan kerajaan yang berhormat persekutuan. Puamud, yang berhormat Merotai, kita bagi laluan kepada Sinalang untuk meneruskan ucapannya. Terima kasih. Menurut saya selalu kita lalui dalam hari-hari kita di mana kita menghadapi situasi seperti ini bukan cuma sekali lah macam isu curi air, curi karan. Sebenarnya kita rakyat yang merasakan dampak daripada kegiatan seperti itu tuh. Tapi sekarang ini jalan penyelesaian yang harus kita cari bersama dan bukan menyalahkan mana-mana pihak. Sebab kalau kita menyalahkan mana-mana pihak pun solusi dia tetap tidak akan kita jumpa, bahkan menebarkan kebencian. Jadilah penonton yang beredukasi dan kalau menurut pendapat kalian apa langkah pihak kerajaan boleh ambil untuk menangani situasi seperti ini. Dan soal ME63 pula, ini adalah satu isu yang sudah dari dulu sampai sekarang tidak dapat diselesaikan di Sabah. Di Sarawak ada satu suara yang lantang bersuara tentang soal ini. Oleh itu mungkin di Sarawak kurang isu-isu seperti ini dan di Sabah ini pula sentiasa bertelagah apalagi kalau sudah mulai mau masuk musim mengundi. Jadi itu sesuatu yang memang sudah politik lah, memang dipolitikkan, bukan untuk kepentingan tapi untuk agenda tersendiri kalau menurut saya. Jadi ini juga salah satu yang harus diambil tindakan, harus ada langkah lah. Dan langkah itu seharusnya bermula daripada kita rakyat biasa dan bukan pada pemimpin. Pemimpin ini cuma di hadapan, tapi yang bakal menentukan semua adalah kita rakyatnya. Jadi itu kalau menurut pendapat saya pribadi. Apapun ini cuma pendapat pribadi saya dan kamu juga
bebas untuk memberikan pendapat. Oke guys, jadi sampai di sini video pada kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka mengedukasi dan yang paling penting membuka pola pikiran kalian lebih luas. Sampai berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, sama share, aktifkan tombol lonceng. Berjumpa lagi. Assalamualaikum guys. Terima kasih sudah luangkan waktu buat menonton BDT Crew.